Sampai di sini dulu, mungkin yang mau bertanya terkait dengan manajemen risiko, terkait dengan pemahaman dasar, monggo teman-teman kalau mau bertanya. Ya, silakan teman-teman kalau mau bertanya terkait dengan materi dasar ini. Saya tidak masukkan materi yang banyak dulu karena takut nanti tidak bisa diterima dengan baik, tidak bisa diresap dengan baik. Sedikit yang penting memahami, kemudian nanti bisa diterapkan. Nanti pelan-pelan kita akan lanjutkan, stepnya kita akan naikkan. Yang terpenting mindset kita sudah ketemu, rabaan awal kita sudah ketemu. Nanti tinggal dikembangkan dengan teknikalnya di sana. Ya, mungkin besok kita akan bahas di teknikal karena agak panjang, maka kita butuh waktu yang panjang juga. Kemudian bagaimana menerapkannya di marketnya nanti. Baik, ada pertanyaan silahkan kalau mau bertanya. Ya. Ada Pak, selamat malam. Ya, silakan Ibu. Dari mana Bu? Bu Rosma? Dari Medan Pak. Oh iya Bu Rosma dari Medan, monggo Bu. Iya, mau tanya Pak, itu tadi yang daya ungkit tadi Pak, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 500. Itu bagusnya yang mana Pak? Kalau modalnya 1.000 gitu Pak. Lipriknya iya. Ya, leverage dalam kondisi standar ambil 200 dulu. 1/200. Nanti kalau sudah pinter 1/20, 1/50. Kalau misalkan 1/200 ini kurang ya 1/500, tapi saya lebih cenderung ke 200 Bu. 1/200. Iya Pak, tapi itu yang menentukan broker atau kita Pak? Kita ketika jenengan masuk di personal area, di broker itu di personal area, di sana nanti ada setting Bu. Klik aja, klik di sana nanti nomor akun. Nah nanti di sana ada banyak pilihan, termasuk leverage. Leverage itu nanti banyak pilihan Bu. Diklik di kanan itu ada pilihan segitiga, di sana ada 1/500, 1/200, 1/3000, 1/1000 ada. Tinggal dipilih, kita yang memilih Bu. Oh, iya Pak. Ya, pakai standar aja, pakai yang ideal aja, 1/200. Iya Pak. Oke, ada lagi Bu? Ya, Waalaikumsalam Pak Wijaya. Baik, Mas Bu Rosma. Wijaya. Ya, Mas nggih, Wijaya silakan. Yomi. Oke Pak Yomi, silakan. Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam kenal Mas warahmatullahi. Wijaya. Iya Pak Yomi, saya Wijaya Pak. Mas, Nggih. aku mau nanya averaging itu batasannya yang paling bagus berapa pips ya? Tidak ada paling bagusnya Pak. Averaging itu nanti Oh, melihat kondisi yang ideal? marketnya. Idenya 500. Oh, 500 ya? 500 pip. Ini di broker yang 6 digit ya Pak. 6 digit itu Ya, 6 digit ya ya. 500 pip Pak. Oh, 500 pip ya. Ya, Berapa kali averaging yang ideal? tergantung modalnya Pak. Modalnya dan lotnya. Oh, tergantung modal. Iya, tergantung modal dan Oh, lotnya. tapi Yang nanti penting dibatasi dengan kerugian berapa? 20% maksimal ya? maksimum 20%. Dihitung, dilihat, dilirik sebelah kiri atas itu kan ada minusnya nanti. Kalau Oh minusnya iya. 200 misalkan modalnya 2000, berarti masih aman. Karena masih 10%, masih di kategori aman. Kalau Iya, sudah iya, iya, ini iya, sudah iya. mencapai angka 40% misalkan, maka hati-hati, ini sudah melandang, ibaratnya sudah over Pak, pasti over. Ya, silakan nanti dilihat kalau sudah 40%, satu pasti lotnya over atau transaksinya kebanyakan. Lotnya kecil tapi Nah, terus kebanyakan kalau yang, bisa. halo Mas, Ya, silakan. Kalau kita mau average itu batasannya apa ya bagusnya ya? Apakah memang kita melihat masih ada peluang atau bagaimana ya Mas Iya, Wijaya? masih ada peluang di sana. Nanti melihat peluang itu setelah jenengan memahami ini peluangnya mau kemana begitu. Mau kemana misalkan mau betul-betul mau turun atau hanya sekedar retrace, hanya sekedar koreksi. Harus tahu Pak. Nah untuk tahu itu Oke, bagaimana? Untuk tahu nanti stepnya jenengan nanti pas teknikal nanti diajari. Nanti saya sampaikan caranya pas teknikal. Membaca peluang dan potensinya. Bagaimana ini misalkan oke. Jadi, ini masih atau misalkan
contoh misalkan awalnya buy, kemudian turun. Nah, turunnya ini kita nanti lihat ini apakah hanya koreksi atau betul-betul sudah berbalik dari naik menjadi turun. Nanti ada perhitungannya. Ada nanti yang harus kita perhatikan ketika nanti materi teknikal, Pak. Ini masih belum kita sampaikan materi teknikalnya. Jadi ya kesalahan saya kadang-kadang averaging itu main matematika. Nggak Jadi bisa, nggak boleh ya Mas. nggak bisa. Nanti ada kita melihat kondisi market yang saat itu sedang running bagaimana, kita pelajari di sana. Setelah itu baru kita ambil keputusan. Tidak bisa kita perhitungan dengan angka matematika, tidak bisa. Karena nanti Nggak bisa ya Mas. potensi kan dilihat dari Iya. pergerakan pasar itu, Pak. Oke, 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 oke. Karena tadi saya barusan juga averaging itu ya bolak-balik aja. Nggak bisa, artinya jalan Jadi belum sempat ketemu. profit besar, habis lagi. Ya, karena peluangnya jalan belum ketemu. Ini apakah akan lanjut atau hanya sekedar koreksi? Karena bisa saja koreksi, Pak. Oh, Koreksi itu hanya terus bentar, habis itu balik lagi. Kalau kita tidak tahu kan pusing nanti. Oh, ternyata ini koreksi. Nanti ada batas-batasannya, Pak. Apakah ini koreksi atau ini akan berbalik arah? Nanti akan ada petunjuk-petunjuk di sana. Ada analisis yang kita iya. harus Karena baca di contohnya, sana. contohnya seperti tadi kan itu buy terus kan. Dan saya coba average terus tadi. Nggak bisa, di awal sudah kita sampaikan peluangnya kuat naik, bahkan sebelum itu naik sudah minggu itu malam sudah saya perkirakan, bahkan jauh-jauh hari di hari-hari sebelumnya sudah saya perkirakan bakal naik terus, ya. Karena bagaimana Oh, kita bisa membacanya dari candlestick itu sendiri, Pak, dari candlestick di time frame yang besar, nanti kita bisa membaca di sana. Nanti kita ajari di membaca time frame kecil, time frame besar, peluangnya ini hanya sementara atau masih panjang, itu nanti di teknikal, Pak. Panjang siap. di teknikal ini Oke, panjang sekali, Pak. siap. Oke, ada Iya. lagi yang mau disampaikan, Pak? Oke, ya Sun, ya Ya, Sun Pak. Mas. Oke. Sekarang yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan yang belum jelas. Tanya Pak, Ya, Pak Sugianto. kalau 1:100 itu termasuk yang ideal nggak Pak? Yang ideal, Leverage-nya ideal. ideal ya. Ya, 1/100 banding 200 masih ideal di pemain-pemain baru atau masih belum terlalu ahli. Kalau sudah ahli bisa 20, bisa 50, ya. Oh Ini gitu ya saya Pak. sering gunakan yang 20. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ada lagi pertanyaan ini dari siapa lagi? Pak Tom, apakah dengan leverage yang kecil 1/100 maka margin level semakin kecil? Margin level semakin kecil atau semakin Yuk, ulang ya, besarnya? Din. Ya. Margin level semakin kecil atau semakin besar itu tergantung pada nanti lot yang kita gunakan, ya. Lot yang kita gunakan akan mempengaruhi margin levelnya. Yang pasti perhitungannya ketika 1/100, ketika kita entry nanti perolehannya lebih cepat, ya. Mungkin teman-teman terkadang spreadnya tinggi, kadang sampai 200, kadang sampai 150, padahal di sana cuma misalkan 85. Kenapa seperti ini? Karena pengaruh dari leverage-nya, ya. Jangan hanya pengaruh di spread di sana, tapi ada leverage yang diambil di sana. Semakin tinggi, ya, semakin jauh kita nanti untuk bisa profit dengan cepat, ya. Leverage-nya terlalu tinggi. Jadi kalau untuk margin level itu yang mempengaruhi adalah transaksi kita, berapa lot yang kita gunakan. Disitulah nanti margin levelnya akan ditentukan tinggi rendahnya, ya. Margin level juga sama, nanti leverage-nya yang kita gunakan itu pengaruhnya sangat berkaitan, ya. Paling penting standar ambil di sana, kemudian nanti lotnya juga ambil lot yang standar biar nanti leverage-nya tinggi. Kalau kita menggunakan high risk, pasti leverage-nya, margin levelnya pasti akan rendah, pasti. Silakan dicoba, dibuktikan nanti, ya. Artinya ketahanan kita yang diukur adalah ketahanan, dari modal kita. Ketahanan ini
lot besar kecil yang mempengaruhi adalah ketahanan, karena lot besar kecil itu relatif. Misalkan modal 10.000 ya, lot 1 itu mungkin tidak terlalu besar ya, berbeda dengan modal 1.000. Lot 1 itu besar, ini besar karena ketahanan kecil. 1 berbanding 1.000 ini kecil sekali, jadi ketahanan cuma 1.000, sehingga yang disebut dengan lot besar itu ketahanan yang kecil. Ini ketahanannya yang kecil. Semakin kecil ketahanan, lotnya semakin besar, atau transaksi makin banyak pasti. Contoh misalkan lot 0,1, 0,1 dan sebagainya sampai 10 kali, artinya sudah 1 lotnya digunakan 1. Dengan modal 1.000 walaupun lot 0,1 tapi keseluruhan totalnya jadi 1 lot, sehingga ini ketahanan menjadi kecil, ini besar menjadi besar, lotnya menjadi besar, ketahanan menjadi kecil, maka margin level pasti anjlok nanti, pasti anjlok. Silahkan nanti dibuktikan. Sehingga lot besar atau kecil itu sekali lagi yang menjadi ukuran adalah ketahanan. Makin besar ketahanan ya berarti lotnya kecil, makin kecil ketahanan lotnya besar. Contoh tadi modal 10.000 US dollar, lot 1 ini belum besar, berbeda dengan lot 1 modalnya 1.000. Oh, ini sudah besar sudah. Ya, itu adalah margin level yang dipengaruhi oleh lot yang kita gunakan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Saya Mas dengan Dik. Ya, Pak Dik, monggo Pak Dik. Ya, Mas saya mau tanya di luar topik ya Mas, masalah SNR Mas. Oke. Itu tadi saya ada gambar SNR. Ya. Di harga pembukaan tadi pagi jam 6 pagi ya. Iya Pak. Di jam 6 pagi itu di 1894. Halo? Iya Pak. 1892.02. Berapa? Itu kalau saya baca itu spot ya Pak ya. Di mana Pak? 18? 1892.02. 18 berapa lagi Pak? 1892.02. Ya, oke. Kenapa Pak? Itu support ya berarti ya. Supportnya bukan. Supportnya di Atau bawah. resisten. Bukan Pak. Supportnya di bawah. Supportnya kalau di sini, kalau dibuka ini, supportnya bisa diambil yang jajar-jajar ini. Ya, ini yang jajar-jajar. Ini adalah supportnya Pak. Oh gitu ya. Oke. Terus ada satu lagi Mas di 189480 itu resisten bukan? 1894. Bukan Pak, jauh. Iya. Kalau sudah naik itu berarti resistennya harus di atasnya. Kalau pergerakan awal sudah naik, maka resisten harus di atasnya, harus di atasnya. Dari mana? Dari sebelah kirinya. Dilihat, diperkecil. Diperkecil sebelah kirinya, dilihat nanti. Ini berarti harus di zoomnya harus diperkecil. Oke, tak lihatkan dulu. Jadi bukan resisten berarti support ya Pak? Yang mana Pak? Bukan. Yang tadi 189480. 1894 bukan resisten juga Pak. Supportnya bukan. Oh, Supportnya itu di ini yang bawah ini ada banyak rejeksi kita gunakan. Ya, banyak rejeksi kita gunakan di sini. Ini boleh, di sini boleh. Yang ini loh Pak, yang ada ujungnya ini. Oke. Ya, ini adalah supportnya. Resistennya di sebelah kiri ini ada di sini ada ujungnya, di sini ada ujungnya. Oh, enggak bisa karena sudah naik. Kalau sudah naik berarti harus di atasnya. Harus di atasnya candle yang sudah naik. Ya, kita geser. Ya, kita geser sampai ada. Ya. Nah, di sini berarti kalau sudah tinggi, maka cari di sebelah kirinya di sini. Nah, ini ada di sini. Ini adalah resisten dulu. Nah, di sini resistennya, Pak.
Kalau terlalu jauh maka turunkan yang lebih dekat lagi. Ini di sini. Ya. Ya. Di sini ini ada artinya darah-darah ini adalah sebelumnya ada penolakan. Nah, maka bisa ditentukan di Iya. sana. Kenapa tidak ambil yang kecil yang di sini? Kenapa tidak ambil yang kenapa tidak ambil yang di sini? Karena ini sudah naik. Yang pagi tadi sudah naik. Ya, Kalau ya, sudah ya. naik, maka resisten harus di atasnya bukan di bawahnya. Begitu Pak Dik. Oke. Oke. Iya, ya, jelas. Satu lagi Mas, boleh Mas? Oke, silakan. Terus yang D193486 itu tadi saya lihat banyak tolakan ya, tolakan buy atau sell itu. Bentar dulu. Satu berapa? 19 19 3486. 3486. Oh, di atas ya. Iya, banyak penolakan. Kenapa, Pak? Iya. Nah ini kalau tadi saya lihat mestinya kalau tolakannya banyak gitu mestinya sell ya Pak ya. Iya, mestinya sell tapi kecil sekali, Pak. Kecil sekali. Kecil sekali ya. Kalau kita cuma ngambil kecil ya, kalau ngambil kecil aja ya enggak apa-apa. Kalau cuma ngambil 100 tapi karena spreadnya juga besar, maka kita tetap dapatnya kecil sekali. Nah, tadi ada yang tanya juga, Pak, apakah itu merah itu akan turun? Saya jawab bukan, karena bawah itu banyak rejeksi. Yang bawah ini juga banyak penolakan, Pak. Artinya jangan yang atas juga, yang bawah di sini ada penolakan juga. Yang merah ini juga ada penolakan. Kemudian kalau kita melihat ini yang rejeksi di sini, yang ekor ini pun tidak bisa ditembus, tidak bisa di breakout. Walaupun kondisi ini merah, ya tetap kita hati-hati, apalagi kondisi-kondisi tren yang kuat sekali. Tren yang kuat sekali di sana. Ya, ini belum menyentuh yang namanya support tadi, yang di sebelah kiri kita kalau kita perhatikan masih belum menyentuh supportnya. Ya, ini kan di sana ada supportnya. Oke. Ya, kalau belum menyentuh jelas, supportnya Mas. tidak bisa. Ya. Oke, kalau ini Berarti misalkan mesti lihat di history-nya juga ya Mas ya. iya masih lihat di histori yang panjang sehingga tidak bisa serta-merta walaupun ini merah belum apa-apa. Jadi kemarin sudah kita sampaikan ini hanya retrace saja, kecil aja, di bawah 50% itu masih retrace namanya. Retrace itu koreksi. Apalagi diuji di ujung ekor ini tadi tidak bisa lewat. Di ekor yang ini, yang ekor yang bawah ini, yang tadi ini tidak bisa lewat. Nah, pas ini tadi ada yang bertanya pas ini tadi, Pak ini bisa sell? Jangan, karena ada penolakan sekali. Di bawah banyak penolakan dan itu garisnya juga tidak bisa ditembus, maka masih kuat naik di sana. Oke, seperti itu Pak. Oke. Satu lagi Mas. Iya Pak Cik. Satu lagi pertanyaan ya, ini dari yang bertanya di audio, sementara di break dulu ya, besok bisa bertanya lagi. Leverage sangat mempengaruhi spread. Kalau spread bukan, spread itu dipengaruhi, kalau spread itu menentukan, yang menentukan adalah broker, tidak bisa mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah perhitungan nanti di margin levelnya. Semakin kecil leverage maka spread juga bukan. Jadi leverage itu tidak dipengaruhi oleh namanya spread tidak dipengaruhi oleh leverage, karena spread itu yang menentukan adalah broker sendiri, tidak bisa diganggu gugat. Ya, masing-masing broker punya kebijakan untuk menentukan spreadnya masing-masing. Sedangkan leverage nanti yang saya maksud adalah mempengaruhi di margin levelnya di sana, karena leverage-nya mungkin kecil, kemudian lotnya juga kecil, nanti mempengaruhi margin levelnya. Ya, mungkin bisa difahami yang saya maksud, karena yang namanya spread itu kita tidak bisa otak-atik di sana, itu kebijakan murni dari broker. Jadi punya hak menentukan berapa keuntungan yang diambil. Ya, terima kasih teman-teman semuanya, malam hari ini sudah mengikuti dengan seksama dari mulai kita sore tadi, kita awali sampai saat ini kita sudah menutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan terima kasih, selamat malam dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.